butuh pencerahan bersama Ustadz Aam Amiruddin. Pak Ustadz, kan katanya nikah muda bisa menghindari zina. Apa benar kalau mati muda bisa menghindari dosa? Begini Bangkit, betul bahwa di antara upaya menghindari zina adalah menikah. Tapi sebenarnya kalau secara mental, fisik, finansial belum mampu, ya lebih baik menghindari pacaran. Jadi jangan nekat nikah padahal kita belum siap. Jadi yang namanya nikah itu tidak bisa bermodalkan nekat, tidak cukup dengan sekadar aku menjauhi zina. Tidak cukup itu. Yang namanya nikah itu butuh kematangan. Kematangan fisik, kematangan ilmu, kematangan mental, spiritual, dan syukur-syukur finansial. Kalaupun Anda mau nikah muda, tapi persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ada orang yang karena nggak bisa menghindari dosa zina, nggak bisa menghindari dosa pacaran, akhirnya memutuskan mau menikah, ya tentu saja itu bagian dari upaya menghindari dosa. Tapi tetap, saya akan menegaskan, selama kita bisa menghindari, ya, dengan tidak berpacaran, lalu matangkan diri Anda, supaya bisa menjalani pernikahan dengan persiapan yang bagus, nah itu lebih bagus sebenarnya. Nah, bagaimana kalau mati muda katanya akan mengurangi dosa? Mati itu bukan wilayah kita. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ajal itu milik Allah. Seorang tidak bisa menangguhkan kematian walaupun sesaat saja. Berarti yang namanya mati itu hak prerogatif Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Kapan merasakan mati? Itu hanya Allah yang tahu. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengisi masa muda dengan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang oleh Allah akan ditolong. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang dekat dengan agama, anak-anak muda yang berkomitmen dengan agama. Begini logika sederhananya. Kalau ada orang yang udah umur 60, 70, terus soleh, ya wajar lah. Umurnya udah 60, 70, bentar lagi dipanggil oleh Allah. Jadi bukan istimewa kalau ada orang yang sudah usia pensiun, sudah punya cucu, ya, badan sudah melemah, umur sudah di atas 60, terus dekat dengan Allah. Nggak ada yang istimewa. Memang wajar harus begitu. Tapi kalau Anda masih muda, usia belasan, 20-an, lagi kuat-kuatnya, lagi kencang-kencangnya, nafsu juga lagi kuat-kuatnya, lalu Anda bisa mengendalikan dan mengisi hidup dengan amalan terbaik, dengan amalan-amalan yang positif, Nabi menjanjikan dia akan ditolong oleh Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya dekat dengan Allah. Jadi kita tidak perlu menginginkan mati muda, tetapi kita berjuang bagaimana masa muda itu bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik manusia mantola umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan panjang kebaikannya. Jadi umurnya panjang, solehnya juga panjang. Kita kudu berjuang agar umur kita panjang. Jangan, ya Allah biarin pendekkan saja umur saya. Biarin ya Allah matikan saya dalam usia muda, biar dosa saya sedikit. Tidak boleh begitu. Ya Allah berikan saya umur yang panjang dan berkah. Bahkan ada catatan lagi, sebaik-baik kamu, khairukum, sebaik-baik kamu adalah yang bisa memberikan manfaat. Anfa'uhum linnas, yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi kita tidak perlu bercita-cita mati muda dengan alasan supaya diampuni Allah, tapi bercita-citalah panjang umur dan panjang kesolehannya, kita bisa banyak memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Itu malah yang terbaik. Semoga kita semua diberi umur yang panjang, yang berkah, yang sehat, yang menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Itu bangkit ya jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengerin terus Butuh Pencerahan bersama Ustadz Aam Amiruddin selama bulan Ramadan di OS Radio.